Halo para pejuang kebun. Apakah bibit Anda di bulan Maret ini terlihat lesu, kurus, dan sepertinya enggan untuk tumbuh besar? Anda sudah memberinya air yang cukup, cahaya matahari terbaik, tapi hasilnya tetap saja mengecewakan. Rasanya seperti semua usaha Anda sia-sia. Saya tahu persis perasaan itu. Bertahun-tahun saya mengalami frustrasi yang sama, melihat persemaian saya gagal bahkan sebelum musim tanam benar-benar dimulai. Tapi bagaimana jika saya katakan, ada satu solusi yang luar biasa sederhana, sangat murah, dan seringkali terlewatkan oleh banyak orang? Hanya satu sendok bahan rahasia yang bisa mengubah bibit kerdil Anda menjadi raksasa hijau yang kokoh dan penuh semangat. Dalam video ini, saya akan membongkar tuntas rahasia yang disimpan rapat oleh para pekebun profesional dan cerdas. Ini bukan sihir, ini adalah sains sederhana yang akan membuat tetangga Anda bertanya-tanya, apa resep panen melimpah Anda? Jadi, siapkan catatan Anda, karena setelah menonton video ini, cara Anda memandang persemaian tidak akan pernah sama lagi. Siap untuk melihat bibit Anda tumbuh seolah-olah didorong oleh roket? Mari kita mulai. Sebelum kita membongkar rahasia satu sendok ajaib itu, penting untuk memahami mengapa bibit kita seringkali berjuang keras di awal musim seperti bulan Maret. Anggap saja ini sebagai fondasi pengetahuan kita. Pada periode ini, meskipun matahari sudah mulai hangat, tanah seringkali masih dingin dari sisa-sisa musim hujan atau musim dingin. Tanah yang dingin membuat mikroorganisme di dalamnya bekerja sangat lambat. Akibatnya, nutrisi yang ada di dalam tanah sulit terurai dan tidak tersedia bagi akar-akar muda yang rapuh. Bibit Anda yang baru saja menghabiskan energi dari dalam benihnya, sekarang membutuhkan pasokan makanan eksternal untuk tumbuh, tetapi seolah-olah dapurnya masih tutup. Inilah yang menyebabkan pertumbuhan terhambat, daun menguning, dan tanaman menjadi lemah serta rentan terhadap penyakit. Banyak pekebun mencoba mengatasi ini dengan pupuk kimia dosis tinggi yang justru bisa membakar akar muda dan merusak struktur tanah dalam jangka panjang. Jadi, masalahnya bukan hanya tentang memberi makan tanaman, tetapi tentang bagaimana membangunkan seluruh ekosistem di dalam pot atau media semai Anda. Kita butuh sesuatu yang tidak hanya memberi nutrisi instan, tetapi juga menjadi sumber energi bagi para pekerja mikro di dalam tanah. Inilah dia rahasia yang kita tunggu-tunggu. Bahan ajaib itu adalah molase, atau yang lebih kita kenal sebagai tetes tebu. Ya, benar sekali. Pemanis kental berwarna gelap yang biasanya digunakan untuk pakan ternak atau bahan pembuatan kue. Mungkin terdengar aneh, tapi di dalam setiap tetesnya terkandung kekuatan luar biasa untuk kebun Anda. Molase adalah produk sampingan dari proses pembuatan gula. Ketika gula pasir dimurnikan, cairan kental yang kaya akan mineral dan nutrisi ini dipisahkan. Inilah yang membuatnya menjadi harta karun bagi para pekebun organik. Berbeda dengan gula putih yang murni sukrosa, molase mengandung segudang nutrisi penting seperti kalsium, magnesium, zat besi, dan yang terpenting potasium. Ini bukan sekadar pupuk biasa. Anggaplah molase sebagai minuman berenergi super untuk kehidupan di dalam tanah Anda. Dia tidak hanya memberi makan tanaman secara langsung, tetapi yang lebih penting, dia memberi makan miliaran mikroorganisme yang akan bekerja untuk Anda, menyuburkan tanah secara alami. Inilah konsep berkebun cerdas yang sesungguhnya, bekerja bersama alam, bukan melawannya. Jadi, lupakan sejenak botol-botol pupuk kimia yang berwarna-warni itu. Mari kita bedah sedikit sains di balik keajaiban molase ini dengan cara yang sederhana. Komponen utama dari molase adalah gula. Sama seperti kita yang membutuhkan karbohidrat untuk energi, bakteri dan jamur baik di dalam tanah juga sangat menyukai gula. Ketika Anda menyiramkan larutan molase ke media tanam, Anda sebenarnya sedang mengadakan pesta besar untuk para mikroba. Mereka akan berpesta pora, berkembang biak dengan sangat cepat, dan mulai bekerja lebih giat. Apa pekerjaan mereka? Mereka adalah para koki ulung di dalam tanah. Mereka mengurai bahan organik yang kompleks, seperti kompos atau pupuk kandang, menjadi bentuk nutrisi sederhana yang dapat diserap dengan mudah oleh akar tanaman. Tanpa pasukan mikroba yang aktif, tumpukan kompos terbaik sekalipun tidak akan banyak berguna bagi bibit Anda. Molase adalah peluit yang membangunkan pasukan ini dari tidur panjang mereka di musim dingin. Proses ini juga menghasilkan zat-zat bermanfaat lainnya, seperti asam organik, yang membantu melepaskan mineral yang terikat di dalam partikel tanah, membuatnya tersedia untuk tanaman. Jadi, Anda tidak hanya menambahkan nutrisi, Anda membuka kunci gudang nutrisi yang sudah ada di tanah Anda.
Kita sering terjebak dengan mitos NPK, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Banyak yang berpikir bahwa ketiga unsur ini sudah cukup untuk membuat tanaman subur. Itu adalah sebuah kekeliruan besar. Tanaman, sama seperti manusia, membutuhkan lebih dari sekadar makanan utama. Mereka juga membutuhkan vitamin dan mineral dalam jumlah kecil, yang kita sebut sebagai unsur hara mikro. Disinilah molase kembali menunjukkan keunggulannya. Molase, terutama jenis blackstrap molasses, kaya akan unsur hara mikro yang seringkali tidak ada dalam pupuk kimia standar. Kandungan zat besi di dalamnya sangat penting untuk pembentukan klorofil, pigmen hijau yang bertanggung jawab untuk fotosintesis. Tanpa zat besi yang cukup, daun akan terlihat pucat dan menguning. Lalu ada magnesium yang merupakan atom pusat dari molekul klorofil itu sendiri. Kekurangan magnesium akan langsung menghambat kemampuan tanaman untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi. Selain itu ada juga mangan, tembaga, dan seng, yang semuanya bertindak sebagai katalisator untuk berbagai proses enzimatik penting di dalam tanaman. Memberikan molase ibaratnya memberikan suplemen multivitamin lengkap kepada bibit Anda, memastikan semua proses metabolisme berjalan lancar dan efisien. Sekarang, bagian terpenting. Resep dan takaran yang sempurna. Dalam berkebun, lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik. Menggunakan molase secara berlebihan justru bisa mendatangkan masalah. Resep yang paling aman dan efektif adalah mencampurkan 1 sendok makan molase ke dalam 4 hingga 5 liter air. Pastikan Anda menggunakan air yang tidak mengandung klorin. Jika Anda menggunakan air ledeng atau PAM, cara terbaik adalah dengan membiarkannya di dalam ember terbuka selama 24 jam, agar klorinnya menguap. Klorin adalah disinfektan yang bisa membunuh mikroba, baik yang justru ingin kita kembang biakkan. Aduk larutan hingga molase benar-benar larut. Warnanya akan menjadi seperti teh pekat. Kunci utamanya adalah konsistensi. Lebih baik memberikan larutan yang lebih encer secara teratur daripada memberikan larutan pekat sesekali. Ingat, tujuan kita adalah memberikan sumber makanan yang stabil bagi mikroba tanah, bukan membuat tanah menjadi lengket dan manis. Takaran 1 sendok makan untuk 4 atau 5 liter air ini adalah titik awal yang bagus untuk hampir semua jenis bibit sayuran dan buah-buahan di fase awal pertumbuhan mereka. Setelah larutan siap, bagaimana cara aplikasi terbaiknya? Untuk bibit yang masih kecil di dalam tray semai atau pot kecil, teknik terbaik adalah penyiraman dari bawah atau bottom watering. Caranya sangat mudah. Alih-alih menyiram dari atas yang bisa memadatkan media tanam dan mengganggu akar-akar halus, tuangkan larutan molase ke dalam nampan atau wadah yang lebih besar. Kemudian, letakkan pot-pot atau tray semai Anda di atas nampan tersebut. Biarkan media tanam menyerap air dari lubang drainase di bagian bawah. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 15 hingga 30 menit. Anda akan melihat permukaan media tanam menjadi lembab. Setelah itu, angkat pot dan biarkan sisa air menetes habis. Metode ini memiliki banyak keuntungan. Pertama, ini mendorong akar untuk tumbuh ke bawah mencari air, menciptakan sistem perakaran yang lebih dalam dan kuat. Kedua, ini memastikan seluruh media tanam basah secara merata tanpa ada titik kering. Ketiga, ini menjaga agar bagian batang dan daun bibit tetap kering, mengurangi risiko penyakit jamur seperti busuk batang atau rebah semai. Pertanyaan yang sering muncul adalah, bisakah larutan molase ini digunakan sebagai semprotan daun atau pupuk foliar? Jawabannya adalah, ya bisa, tetapi dengan beberapa catatan penting. Penyemprotan pada daun memungkinkan nutrisi diserap secara langsung oleh jaringan tanaman, memberikan efek booster yang lebih cepat. Ini sangat berguna jika Anda melihat tanda-tanda kekurangan nutrisi seperti daun yang mulai menguning. Namun, konsentrasi larutannya harus jauh lebih encer. Gunakan sekitar setengah sendok teh molase untuk 4 liter air. Waktu penyemprotan juga sangat krusial. Lakukan pada pagi hari atau sore hari ketika matahari tidak terlalu terik. Menyemprot di bawah terik matahari bisa menyebabkan daun terbakar. Kelemahan dari metode ini adalah gula yang menempel pada daun berpotensi menarik serangga seperti semut atau bahkan jamur jelaga jika kondisinya terlalu lembab. Oleh karena itu, saya lebih merekomendasikan aplikasi ke tanah sebagai metode utama dan menggunakan semprotan foliar hanya sesekali sebagai tindakan pertolongan pertama atau pendorong pertumbuhan tambahan. Fokus utama kita tetap pada membangun kesehatan tanah.
Frekuensi adalah kunci keberhasilan dalam menggunakan molase. Jangan melakukannya setiap hari. Ingat, kita sedang membangun sebuah ekosistem, dan itu butuh waktu. Frekuensi yang ideal untuk aplikasi ke tanah adalah sekali setiap 10 hingga 14 hari. Jeda waktu ini memberikan kesempatan bagi mikroorganisme untuk mengonsumsi gula yang Anda berikan, berkembang biak, dan melakukan tugas mereka dalam mengurai nutrisi. Memberikannya terlalu sering bisa membuat populasi mikroba meledak secara tidak seimbang dan bahkan bisa menciptakan kondisi anaerobik atau kekurangan oksigen di dalam tanah yang justru merugikan. Bayangkan ini seperti memberi makan hewan peliharaan. Anda memberinya makan sesuai jadwal, bukan terus-menerus. Dengan jadwal 10 hingga 14 hari sekali, Anda menyediakan pasokan energi yang konsisten dan berkelanjutan bagi kehidupan di dalam tanah, menjaga mereka tetap aktif dan sehat sepanjang fase pertumbuhan bibit. Tandai kalender Anda setiap kali melakukan pemupukan agar Anda tidak lupa. Konsistensi dalam jadwal ini akan memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada aplikasi yang tidak teratur. Salah satu hal yang paling memuaskan dari metode ini adalah Anda bisa melihat hasilnya dengan cukup cepat. Apa saja tanda-tanda visual bahwa molase mulai bekerja? Tanda pertama yang paling jelas biasanya muncul dalam waktu 1 minggu setelah aplikasi pertama. Perhatikan warna daun bibit Anda. Daunnya akan menjadi lebih hijau pekat dan tampak lebih berkilau. Ini adalah indikasi bahwa produksi klorofil meningkat berkat tambahan magnesium dan zat besi. Tanda kedua adalah pada batang tanaman. Batang akan terlihat lebih tebal, kokoh, dan tidak lagi kurus menjulang atau etiolasi. Ini menunjukkan bahwa tanaman membangun struktur sel yang kuat. Kemudian perhatikan pertumbuhan tunas-tunas baru. Anda akan melihat munculnya daun-daun baru yang lebih cepat dari biasanya. Jika Anda berani mengintip sedikit ke dalam media tanam, Anda mungkin akan terkejut melihat perkembangan akarnya. Akar akan terlihat lebih putih, lebih tebal, dan lebih bercabang. Tanda-tanda ini adalah konfirmasi visual bahwa ekosistem di dalam pot Anda telah aktif dan bibit Anda mendapatkan semua yang dibutuhkannya untuk tumbuh dengan kuat dan sehat. Kita seringkali terlalu fokus pada apa yang terlihat di atas tanah, yaitu daun dan batang. Padahal, fondasi dari tanaman yang sehat terletak di bawah tanah, yaitu akarnya. Disinilah molase memainkan peran pahlawannya secara diam-diam. Dengan memberi makan jamur mycorrhiza, salah satu jenis jamur baik yang hidup bersimbiosis dengan akar tanaman, molase secara tidak langsung membantu memperluas jangkauan sistem perakaran. Jamur mycorrhiza ini bertindak seperti perpanjangan akar, membentuk jaringan benang halus yang disebut hifa, yang bisa menjangkau area tanah yang tidak bisa dicapai oleh akar tanaman itu sendiri. Jaringan ini sangat efisien dalam menyerap air dan nutrisi, terutama fosfor, dan membawanya kembali ke tanaman. Sebagai imbalannya, tanaman memberikan gula hasil fotosintesis kepada jamur. Ketika Anda menambahkan molase, Anda memberikan uang muka berupa gula kepada jamur ini, mendorong mereka untuk membangun koloni yang lebih besar dan lebih cepat. Hasilnya adalah sistem perakaran yang eksplosif, lebat, dan efisien. Dengan akar yang kuat, bibit Anda akan lebih tahan terhadap kekeringan, lebih efisien dalam menyerap nutrisi, dan memiliki fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif di masa depan. Tentu saja, manfaat molase tidak berhenti hanya pada fase persemaian. Bisakah Anda menggunakannya pada tanaman yang sudah dewasa di kebun Anda? Tentu saja. Faktanya, ini sangat dianjurkan. Untuk tanaman yang lebih besar seperti tomat, cabai, atau terong yang sudah pindah tanam ke lahan atau pot yang lebih besar, Anda bisa sedikit meningkatkan konsentrasinya. Cobalah menggunakan 2 sendok makan molase untuk setiap 4 hingga 5 liter air. Siramkan larutan ini di sekitar zona perakaran tanaman, bukan tepat di pangkal batangnya. Lakukan ini setiap 2 hingga 3 minggu sekali, terutama selama fase pertumbuhan aktif dan pembentukan buah. Molase akan terus mendukung kehidupan mikroba di kebun Anda, meningkatkan ketersediaan nutrisi, dan membantu tanaman mengatasi stres lingkungan seperti panas atau kekeringan. Kandungan potasium yang tinggi dalam molase juga sangat bermanfaat selama fase pembuahan, membantu meningkatkan ukuran, rasa, dan kualitas buah Anda. Ini adalah cara yang sangat efektif dan murah untuk menjaga kesuburan tanah kebun Anda dari tahun ke tahun. Ada satu kesalahan umum yang harus Anda hindari saat membeli molase untuk kebun Anda. Tidak semua tetes tebu diciptakan sama. Di pasaran, Anda mungkin akan menemukan 2 jenis utama. Molase yang mengandung sulfur
sulfur, dan yang tidak mengandung sulfur, unsulfured. Anda harus selalu memilih yang tidak mengandung sulfur atau unsulfured blackstrap molasses. Mengapa ini sangat penting? Sulfur dioksida seringkali ditambahkan selama proses ekstraksi gula dari tebu yang masih muda dan hijau sebagai bahan pengawet. Masalahnya, sulfur dioksida ini memiliki sifat antibakteri. Tentu saja ini bertentangan dengan tujuan utama kita. Menggunakan molase yang mengandung sulfur sama saja dengan menuangkan disinfektan ke dalam tanah Anda yang akan membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme baik yang justru ingin kita rangsang. Sebaliknya, unsulfured molasses dibuat dari tebu yang sudah matang dan tidak memerlukan penambahan sulfur. Jenis ini memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi dan aman bagi kehidupan tanah. Jadi, sebelum membeli, pastikan Anda membaca labelnya dengan teliti. Pilihlah unsulfured untuk memastikan Anda memberikan yang terbaik bagi kebun Anda. Mari kita buat perbandingan singkat antara menggunakan molase dengan pupuk kimia sintetis. Dari segi biaya, perbedaannya sangat jauh. Satu botol besar molase harganya sangat terjangkau dan bisa digunakan untuk puluhan kali aplikasi, cukup untuk satu musim tanam, atau bahkan lebih. Bandingkan dengan pupuk kimia cair atau butiran yang harganya terus meroket. Dari segi dampak lingkungan, molase adalah pemenangnya. Molase bersifat biodegradable, alami, dan justru meningkatkan kesehatan ekosistem tanah. Pupuk kimia, di sisi lain, seringkali meninggalkan residu garam yang bisa merusak struktur tanah, mencemari air tanah, dan membunuh mikroorganisme penting. Dari segi manfaat jangka panjang, molase membantu membangun kesuburan tanah secara berkelanjutan. Semakin sering Anda menggunakannya, tanah Anda akan menjadi semakin hidup dan subur. Pupuk kimia bekerja seperti steroid, memberikan dorongan instan tetapi membuat tanaman menjadi kecanduan dan membuat tanah menjadi semakin tidak subur dalam jangka panjang, sehingga Anda harus terus menambahkan lebih banyak lagi. Memilih molase bukan hanya pilihan yang lebih baik untuk tanaman Anda saat ini, tetapi juga merupakan investasi untuk kesehatan kebun Anda di masa depan. Kekuatan molase bisa menjadi lebih dahsyat lagi jika dikombinasikan dengan bahan-bahan organik lainnya. Ini yang disebut dengan efek sinergis. Salah satu kombinasi terbaik adalah dengan menambahkan molase ke dalam teh kompos atau kompos tea. Teh kompos adalah ekstrak cair dari kompos berkualitas tinggi yang kaya akan mikroorganisme. Dengan menambahkan 1 sendok molase ke dalam drum pembuatan teh kompos Anda memberikan makanan super bagi miliaran bakteri dan jamur baik yang sedang Anda biakkan. Ini akan menghasilkan teh kompos yang jauh lebih kaya dan aktif secara biologis. Kombinasi lainnya adalah dengan pupuk organik cair buatan sendiri, seperti air cucian beras yang difermentasi atau rendaman kulit pisang. Molase akan mempercepat proses fermentasi dan memperkaya kandungan nutrisi dari pupuk cair tersebut. Anda juga bisa menyiramkan larutan molase setelah Anda menaburkan pupuk kandang atau kompos padat di sekitar tanaman. Ini akan membantu mikroba untuk segera mengurai pupuk padat tersebut, membuat nutrisinya lebih cepat tersedia bagi tanaman. Anggaplah molase sebagai aktivator atau pemacu untuk semua input organik lainnya di kebun Anda. Apakah semua tanaman menyukai perlakuan molase ini? Sebagian besar iya, tetapi ada beberapa jenis tanaman yang meresponsnya dengan sangat baik. Tanaman yang termasuk dalam kategori heavy feeders atau pemakan berat adalah kandidat utamanya. Ini adalah tanaman yang membutuhkan banyak nutrisi untuk menghasilkan panen yang melimpah. Contoh klasiknya adalah tomat. Tomat sangat menyukai tambahan potasium dan kalsium dari molase untuk mencegah masalah seperti busuk ujung buah. Cabai dan paprika juga akan menunjukkan pertumbuhan yang lebih subur dan produksi buah yang lebih banyak. Keluarga labu-labuan seperti timun, labu, dan melon juga akan sangat diuntungkan. Jangan lupakan jagung manis yang membutuhkan banyak energi untuk menghasilkan tongkol yang besar dan manis. Secara umum, hampir semua jenis sayuran buah dan sayuran daun akan merespons secara positif. Untuk tanaman umbi-umbian seperti kentang atau ubi jalar, molase membantu menyediakan energi untuk pembentukan umbi yang besar. Ini adalah pupuk serbaguna yang sangat aman untuk sebagian besar tanaman di kebun sayur Anda. Meskipun hampir semua tanaman menyukainya, ada baiknya kita juga membahas apakah ada tanaman yang tidak begitu menyukai molase. Secara umum, molase cenderung sedikit menurunkan pH tanah, membuatnya sedikit lebih asam seiring waktu karena aktivitas mikroba.
Ini sebenarnya bagus untuk sebagian besar sayuran yang memang lebih suka kondisi tanah yang sedikit asam. Namun, untuk tanaman yang secara spesifik menyukai tanah basa atau alkalin, seperti beberapa jenis bunga atau herba tertentu, penggunaan molase sebaiknya dilakukan dengan lebih hati-hati dan tidak terlalu sering. Selain itu, untuk tanaman sukulen atau kaktus yang terbiasa dengan kondisi tanah yang kering dan miskin hara, pemberian molase mungkin terlalu kaya dan bisa menyebabkan pertumbuhan yang tidak diinginkan atau bahkan busuk akar jika media tanam tidak memiliki drainase yang baik. Untuk proses penyemaian benih dari tanaman yang sangat rentan terhadap penyakit jamur, beberapa pekebun lebih suka menggunakan media tanam yang steril pada awalnya dan baru memperkenalkan molase setelah bibit memiliki beberapa set daun sejati dan lebih kuat. Namun, untuk 99% tanaman kebun sayur, molase adalah teman baik. Sekarang mari kita bicara tentang keuntungan ekonomisnya, sesuatu yang pasti disukai oleh para pekebun cerdas. Coba Anda pergi ke toko pertanian dan lihat harga plant booster, root stimulator, atau microbe inoculant dalam botol-botol kecil yang menarik. Harganya bisa sangat mahal. Sekarang, coba lihat komposisi bahan-bahannya. Seringkali, bahan aktif utamanya adalah asam humat, ekstrak rumput laut, dan ya, seringkali turunan dari gula atau karbohidrat, persis seperti molase. Dengan membeli 1 liter molase dengan harga yang sangat murah, Anda sebenarnya mendapatkan bahan dasar untuk membuat puluhan, bahkan ratusan liter plant booster Anda sendiri. Anda menghemat banyak sekali uang yang bisa dialokasikan untuk membeli benih varietas baru atau alat berkebun yang lebih baik. Ini adalah perwujudan dari prinsip berkebun hemat, tapi efektif. Anda tidak perlu produk-produk mewah dengan kemasan yang bagus untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Cukup dengan sedikit pengetahuan dan bahan-bahan sederhana dari alam, Anda bisa mencapai hasil yang sama, atau bahkan lebih baik, sambil menjaga kesehatan kantong dan kesehatan lingkungan Anda. Manfaat molase ternyata tidak hanya berhenti pada nutrisi dan pertumbuhan. Ada efek domino yang sangat positif terhadap ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Logikanya sederhana, tanaman yang sehat dan mendapatkan nutrisi yang seimbang secara alami memiliki sistem imun yang lebih kuat. Sama seperti manusia yang makan makanan bergizi cenderung tidak mudah sakit. Dengan merangsang kehidupan mikroba yang beragam di dalam tanah, Anda menciptakan sebuah ekosistem yang kompetitif. Bakteri dan jamur baik akan mendominasi ruang dan sumber makanan, sehingga patogen atau jamur jahat penyebab penyakit seperti rebah semai atau busuk akar akan kesulitan untuk berkembang. Dinding sel tanaman yang diperkuat oleh nutrisi seperti kalsium dan silika, yang ketersediaannya dibantu oleh mikroba, akan menjadi lebih sulit ditembus oleh serangga penghisap seperti kutu daun. Meskipun ini bukan pestisida, menggunakannya secara teratur adalah langkah preventif yang sangat kuat. Anda akan menemukan bahwa Anda akan lebih jarang berurusan dengan masalah hama dan penyakit, karena Anda telah membangun pertahanan dari level yang paling dasar, yaitu kesehatan tanah. Untuk benar-benar menghargai peran molase, mari kita menyelam sedikit lebih dalam ke dunia biologi tanah yang menakjubkan. Tanah yang subur bukanlah sekadar kumpulan partikel mineral, air dan udara. Tanah yang hidup adalah sebuah kota metropolitan yang ramai di bawah kaki kita, dihuni oleh miliaran makhluk hidup. Ada bakteri yang bertugas mengikat nitrogen dari udara, membuatnya tersedia untuk tanaman. Ada jamur yang mengurai bahan organik keras seperti kayu. Ada protozoa dan nematoda yang memangsa bakteri, melepaskan nutrisi dalam siklus yang berkelanjutan. Ketika Anda menambahkan molase, Anda menyediakan bahan bakar utama untuk seluruh mesin kota ini, yaitu karbon dalam bentuk gula. Karbon adalah blok bangunan dasar kehidupan. Tanpa pasokan karbon yang cukup, seluruh aktivitas biologis ini akan melambat. Molase adalah suntikan karbon yang mudah dicerna dan cepat diserap oleh komunitas mikroba ini. Hal ini tidak hanya meningkatkan jumlah mereka, tetapi juga keragaman spesiesnya. Semakin beragam kehidupan mikroba di tanah Anda, semakin tangguh dan subur ekosistem tersebut. Anda sedang bertransformasi dari sekadar penanam menjadi seorang peternak mikroba. Penting untuk melihat penggunaan molase bukan sebagai trik cepat atau jalan pintas semata. Ini adalah bagian dari sebuah filosofi dan visi jangka panjang untuk kebun Anda. Setiap kali Anda menyiramkan larutan ini, Anda tidak hanya memberi makan bibit untuk minggu ini. Anda sedang melakukan setoran ke rekening bank kesuburan tanah Anda. Anda secara bertahap mengubah tanah yang mungkin tadinya padat, tidak bernyawa,
dan miskin hara menjadi gembur, kaya akan bahan organik, dan penuh dengan kehidupan. Tanah yang hidup akan mampu menahan air dengan lebih baik, mengurangi kebutuhan penyiraman. Tanah yang hidup akan mendaur ulang nutrisi secara efisien, mengurangi kebutuhan pupuk eksternal. Tanah yang hidup akan menghasilkan tanaman yang lebih sehat dan panen yang lebih bernutrisi. Ini adalah pergeseran dari berkebun yang ekstraktif, yang hanya mengambil dari tanah, menjadi berkebun yang regeneratif, yang memberi kembali dan membangun kesehatan tanah dari waktu ke waktu. 1 sendok molase hari ini adalah investasi untuk panen melimpah 5 hingga 10 tahun dari sekarang. Saya ingin berbagi sedikit cerita pribadi. Beberapa tahun yang lalu, saya mencoba menanam bibit cabai varietas langka yang benihnya saya dapatkan dengan susah payah. Di bulan Maret, bibit-bibit itu terlihat sangat menyedihkan. Daunnya kecil, warnanya kuning pucat, dan pertumbuhannya seolah berhenti total. Saya hampir putus asa dan berpikir bahwa saya telah gagal. Kemudian seorang teman pekebun tua menyarankan saya untuk mencoba memberikan sedikit tetes tebu. Awalnya saya skeptis, rasanya terlalu sederhana untuk menjadi solusi. Tapi karena sudah kehabisan akal, saya mencobanya. Saya mencampurkan 1 sendok makan ke dalam sebuah gembor berisi 5 liter air dan menyiramkannya. Saya tidak berharap banyak. Namun, 10 hari kemudian, keajaiban terjadi. Daun-daunnya mulai berubah menjadi hijau tua. Tunas-tunas baru bermunculan. Batangnya terlihat lebih gagah. Sejak saat itu, molase menjadi senjata rahasia yang tidak pernah absen dari gudang berkebun saya. Pengalaman itu mengajarkan saya bahwa terkadang solusi terbaik untuk masalah yang kompleks justru datang dari hal-hal yang paling sederhana dan alami, yang seringkali kita abaikan. Jadi, itulah dia, rahasia besar yang tersembunyi di dalam 1 sendok tetes tebu. Kita telah belajar bahwa ini bukan sekadar pupuk, melainkan sumber kehidupan bagi ekosistem tanah kita. Molase memberi makan miliaran mikroba yang bekerja tanpa lelah untuk menyuburkan tanah, menyediakan multivitamin lengkap bagi tanaman, dan membangun sistem perakaran yang kuat sebagai fondasi kesuksesan kebun Anda. Kita juga sudah tahu resep yang tepat, cara aplikasi terbaik, dan pentingnya memilih jenis molase yang benar. Ini adalah pergeseran paradigma dari sekadar memberi makan tanaman, menjadi membangun tanah yang hidup dan subur untuk jangka panjang. Dengan 1 bahan yang murah dan mudah didapat ini, Anda bisa menghemat uang, mengurangi ketergantungan pada bahan kimia, dan mendapatkan bibit yang tumbuh sehat, kokoh, dan siap memberikan Anda panen yang melimpah. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Saya harap video ini memberikan pencerahan dan inspirasi baru untuk kebun Anda. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda pernah menggunakan molase atau bahan organik lainnya sebagai pupuk? Bagikan pengalaman, resep, atau pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita ciptakan komunitas pekebun cerdas yang saling berbagi. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika Anda menyukai video ini. Dan yang terpenting, berlangganan saluran ini agar Anda tidak ketinggalan rahasia berkebun cerdas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berkebun.